Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabat, dan segenap umatnya, dan juga kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa kembali akan membahas, mengkaji, menguraikan tentang bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia, yang sangat agung. Sebagaimana yang sudah kita bahas, yaitu Rasulullah mempunyai sifat pemaaf, ya. Akhlak Rasulullah itu apabila orang-orang kafir, orang-orang kaum musyrikin menyakiti beliau akan memaafkannya. Begitupun kita, ya, apabila kita disakiti oleh orang lain, dijolimi oleh orang lain, hendaklah kita bisa membukakan pintu maaf bagi orang lain, ya. Terlebih-lebih orang tersebut memohon maaf kepada kita, ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, ya, sifat yang ada di dalam diri Rasulullah SAW, yaitu sifat pemaaf. Kali ini kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya akan menguraikan bagaimana kesabaran Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam, dalam dakwah beliau, ya, memperluas akidah, ya, tauhid, ya, keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena waktu di zaman Rasulullah, ya, semuanya masih beragama terdahulu, ya. Setelah datang Rasulullah, lahir Rasulullah, kemudian Rasulullah mengajak kepada kaum-kaum di negara Mekah untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah beliau sangat sabar menghadapi orang-orang kafir, menghadapi orang-orang musyrik, sehingga dengan kesabaran tersebut Rasulullah berhasil, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir, orang-orang musyrik di negara Mekah tersebut mendapatkan hidayah masuk ke dalam agama Islam, masuk ke dalam ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah dengan sifat Rasulullah yang sangat sabar menghadapi orang-orang kafir, orang-orang musyrik di negara Mekah tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim telah berfirman, qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman,
memohon pertolonganlah kamu semua dengan jalan sabar, wassalat dan sholat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pertolongannya bersama orang-orang yang sabar. Nah, inilah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam syiar ya menyebarkan agama Islam, beliau sangat sabar menghadapi halangan, rintangan, ujian dan cobaan dari kaum-kaum kafir dan kaum musyrikin di negara Makkah tersebut. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, di dalam segala sesuatu menjalankan kehidupan ini ya, baik kita di masyarakat ataupun di dalam keluarga, hendaklah ya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan sabar. Segala sesuatu kita harus tanamkan dalam diri kita sifat sabar. Wassalah dan sholat ya. Insya Allah segala sesuatu yang kita hadapi ya akan tuntas ya, akan selesai, akan berhasil insya Allah. Bahkan sabar ya ini terbagi ke dalam 4 bagian ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, as-sabru ala arba'ati aujuhin, sabar terbagi atas 4 bagian ya. Yang pertama, sabrun alal faraid ya. Rasulullah menyampaikan ada 4 bagian sabar yang harus dijalani oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang beragama Islam. Yang pertama yaitu sabar atas segala perintah Allah ya, kefarduan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti kita melaksanakan sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu adalah kefarduan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang beriman ya. Dalam sehari semalam ya 24 jam kita difardukan untuk melaksanakan sholat, yaitu 5 waktu sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, wallahu taala, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya sholat bagi orang-orang yang beriman itu kitaban mawquta, sudah difardukan, sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mawqutan dan di waktu-waktu ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semua itu kefarduan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menerima dengan ridho, menerima dengan ikhlas dan menjalankannya dengan sabar. Dari mulai kita akil balik ya, kalau laki-laki batasannya adalah 15 tahun ya, perempuan 15 tahun ya, maka sudah wajib melaksanakan kefarduan daripada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayatnya, hingga meninggal dunia. Nah, itulah ya kesabaran yang harus kita tanamkan dalam diri kita
menjalankan semua kefarduan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasabrun 'alal musibah. Ya. Sabar atas segala musibah, ya, terhadap diri kita, ya, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Apabila kita mendapatkan musibah, maka tanamkanlah di dalam diri kita, ya, sifat sabar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat sabar menghadapi segala musibah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sebagai orang yang beriman, orang yang beragama Islam, maka menghadapi segala musibah yang datang kepada kita, kepada keluarga kita, hadapilah dengan kesabaran. Ya, itu yang kedua, ya. Bagian yang kedua tentang masalah sabar, yaitu sabar terhadap segala musibah. Ya. Yang ketiga, wasabrun ala adan nas. Ya. Kita diajarkan oleh Rasulullah supaya bisa bersabar atas segala hinaan manusia, ya, celaan orang-orang, ya. Kalau zaman sekarang mungkin bahasanya sudah lain, ya, celaan, hinaan, ejekan. Zaman sekarang bully, ya, sudah banyak orang yang membuli kepada kita, melecehkan kepada kita, ya, hinaan, cercaan, ya, terhadap kita. Kita harus bisa sabar, ya, karena Rasulullah menyampaikan gitu, ya, di bagian yang ketiga terhadap masalah sabar itu, yaitu sabar menghadapi, ya, atas segala hinaan, celaan, ejekan, ya, orang-orang. Insya Allah, ya, dengan kita bersabar, ya, kita akan diberikan pahala, ya, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, ya, sabar atas segala celaan, hinaan, ejekan orang-orang. Yang terakhir disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu wasobrun alal fakri, ya, sabar atas kefakiran, ya, baik, ya, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia, ya, sudah barang tentu, ya, manusia di dunia ini tidak semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta benda yang melimpah, kekayaan yang melimpah oleh Allah, ya. Tidak semua manusia diberikan harta benda kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia di dunia ini, ya, banyak sekali orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Ya, apabila kita tergolong ke dalam orang-orang yang fakir, maka Rasulullah memberikan anjuran kepada kita supaya kita bisa bersabar menghadapi, ya, kefakiran yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam keluarga kita, ya. Insya Allah, ya, dengan 4 bagian kesabaran ini yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, yang pertama tadi apa? Sabar atas segala kefarduan dari Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kefarduan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sabar atas segala musibah yang menimpa kepada kita, keluarga kita. Yang ketiga, sabar atas segala hinaan, ya, cacian, ejekan orang lain. Yang keempat yaitu sabar atas kefakiran, ya. Karena dari 4 bagian sabar ini, ya, tadi yang pertama, ya, itu adalah sabar atas kefarduan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini kesabaran
atas kepaduan dari Allah Subhanahu wa taala mengandung arti ya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sabrun alal faraid taufiqun, ya sabar ya terhadap kefarduan dari Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kefarduan dari Allah Subhanahu wa taala, taufikun adalah taufik ya yang bisa menjalankannya segala kefarduan dari Allah, orang tersebut mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, wasabrun alal musibah ya, sabar kita menghadapi segala musibah dari Allah Subhanahu wa taala ya, masubatun ya, maka itu akan menjadi pahala ya. Apabila kita diberikan musibah ya, diberikan ujian oleh Allah ya, diberikan penyakit ya, segala macam penyakit, dari hal penyakit yang kecil ya, sakit gigi ataupun sakit kepala, sakit perut ya, apa saja musibah yang menimpa kepada kita ya, kita menghadapinya dengan sabar ya, maka itu akan menjadi pahala buat kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ya, wasabrun ala adan nas mahabbatun ya, apabila kita bisa menjalankan kesabaran atas cacian orang lain ya, hinaan orang lain ya, ejekan orang lain, mahabbatun, maka kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka kita akan menjadi orang yang dicintai oleh orang lain ya. Oleh karena itu, maka apabila diri kita ada yang menghina kepada kita, mencela kepada kita, mengejek kepada kita, hadapilah dengan sabar ya. Itu yang ketiga. Wasabrun alal fakri ya, ridallahu ta'ala ya, kita bersabar atas kefakiran dalam kehidupan kita, maka yang akan kita dapat disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti daripada kesabaran kita. Kita hidup di dunia ini ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita menghadapi kesabaran di dalam kefakiran. Balasan dari Allah adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, inilah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ya, sifat yang ada di dalam diri Rasulullah, yaitu salah satunya yaitu adalah mempunyai sifat yang sangat sabar ya. Apabila kita ya, seorang laki-laki, dikatakan oleh Rasulullah SAW, bisa ya diri kita ya menjalani sabar terhadap berbagai permasalahan ya, disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, laukana sabrun rajulan ya, lakana rajulan kariman ya. Apabila sabar itu terdapat di dalam diri seorang laki-laki, maka dikatakan oleh Rasulullah, lakana rajulan kariman, termasuk lelaki yang mulia, mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan Rasulullah, mulia di hadapan orang lain ya. Jadi kita dalam menjalankan kehidupan ini, tanamkanlah di dalam diri kita kesabaran ya, dari berbagai macam hal, dari berbagai macam permasalahan kita harus menghadapi dengan sabar. Insya Allah dengan kesabaran ini ya, kita akan mendapatkan keberkahan dan keselamatan dari Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja ya pembahasan tentang
sabar yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya uraikan ya. Masih banyak pembahasan tentang sabar, tetapi insya Allah ya di lain waktu, di lain kesempatan kita akan melanjutkan kembali. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dibuka pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.